Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih bab berapa ini? 7 ya. Masih tentang perkara takdir. Syekh rahimahullah ta'ala beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah dan tidak ada satupun makhluknya yang luput dari takdir dan kehendaknya. Sudah kita bahas kemarin 2 martabat ya. Apa martabat yang pertama? Ilmu. Yang kedua Alkitabah. Sekarang martabat yang ketiga, halaman 66. Al-irada wal masyiah. Ini martabat takdir yang ketiga. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada takdir, melainkan dia beriman kepada seluruh 4 macam martabat takdir. Yang dimaksud al-irada wal masyiah yaitu beriman dan membenarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah. Harus beriman ini. Apalagi di zaman kita sekarang ini ya. Penting bahas masalah takdir ya. Cek gak banyak mengeluh. Gitu. Jadi seorang mukmin beriman dan membenarkan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah. Apakah itu kebaikan? Segala bentuk kebaikan. Kemudian keburukan, ketaatan, kemaksiatan, dan segala yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah. Dan semuanya berputar di antara rahmat dan hikmah Allah. Dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki karena rahmatnya, dan dia menyesatkan kepada siapa yang dia kehendaki karena hikmah dan keadilannya. Dan Allah tidak akan ditanya tentang apa saja yang Allah Ta'ala perbuat. Oleh karena itu kita gak boleh mengatakan kenapa ya Allah kok mentakdirkan seperti ini, kenapa ya kok terjadi seperti ini. Gak boleh. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan pernah ditanya tentang segala apa saja yang dia perbuat. Justru mereka lah yang akan ditanya. Manusia inilah yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Gak boleh kita bertanya tentang sesuatu apa saja yang menjadi ketetapan Allah. Seorang mukmin adalah beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk, dan dia senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bersedih, tidak berlarut-larut dalam kesedihan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, mentakdirkan keburukan seorang hamba. Dan juga dia tidak merasa bangga, tidak terlalu senang apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan seorang hamba dengan kebaikan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis samaa fil ardi wala fi anfusikum
Apa lanjutannya? Illa fi kitab. Tidaklah musibah yang menimpa di bumi dan tidak pula menimpa dirimu illa fi kitab, melainkan telah ditetapkan di dalam kitab Lauhil Mahfuz min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakan semua itu. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ini dalam surah Al-Hadid. Kemudian apa selanjutnya? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak berlarut-larut dalam kesedihan dari apa-apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak merasa bangga, tidak terlalu senang dengan apa yang diberikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan. Terus kemudian, maka apa saja yang menjadi kehendak Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak menjadi kehendaknya tidak akan terjadi. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, tidak ada sesuatu pun yang luput dari kehendaknya. Seorang mukmin harus beriman. Di sini kita sebutkan beberapa dalil. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Kemudian dalam ayat yang lainnya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia pilih. Wa yaf'alullahu ma yasha'. Dan Dia Allah Ta'ala berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan ayat-ayat yang semisalnya yang sangat banyak sekali dalam Al-Quran, yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, inna quluba bani Adam kullaha, sesungguhnya hati-hati anak cucu Adam semuanya, baina isba'aini min asabi'ir rahman, berada pada dua jari jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman. Kaqalbin wahidin, seperti hati yang satu. Di sini Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Jari. Kita tetapkan Allah memiliki jari. Jari Allah tidak sama dengan jari makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Menetapkan sifat bagi Allah bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk, seperti tuduhan ahlul bid'ah yang menuduh ahlu sunnah. Kalau di zaman kita sekarang salafiyin, orang-orang salafi itu mujassimah, karena mereka menjisimkan Allah, menetapkan anggota tubuh bagi Allah. Tidak, sama sekali tidak. Ya, ini sudah kita bahas dulu ya, di bab keberapa itu? Bab ketiga ya. Ya, bab ketiga. Itu bisa sedikit diulang ya, untuk merefresh kembali. Bab yang ketiga. Bab yang kedua. Menetapkan sifat bagi Allah bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Nama sama dalam hal nama bukan berarti sama dalam hal hakikatnya. Kita punya jari masing-masing kita, jari tangan, jari kaki. Dalam hadis ini Allah menyebutkan dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan jari jemari bagi Allah. Jari jemari Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan tidak boleh ditanyakan bagaimana jari jemari Allah.
Dan tidak boleh dikatakan oh yang dimaksud jari jemari Allah adalah apa? Kalau ahlul bid'ah? Kekuasaan Allah, nggak boleh. Tidak boleh ditakwil. Tetapkan sesuai zahir nas. Ini ahlus sunnah. Orang-orang ahlul bid'ah menuduh ahlus sunnah yang menetapkan sifat bagi Allah dituduh sebagai apa? Mujassimah. Itu bisa dibuka halaman 21 itu ya. Halaman 21. Kata Abu Zur'a Ar-Razi, alamatul Jahmiyah tasmiyatuhum ahlus sunnah musyabbiha. Tanda yang sangat mencolok orang-orang Jahmiyah itu memberikan nama ahlus sunnah sebagai musyabbiha. Karena menurut anggapan Jahmiyah, orang menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana zahir nas, itu menurut mereka itu menjisimkan Allah. Juga kita nukilkan perkataan Imam Ahmad itu dalam kitabnya Ar-Raddu Al-Jahmiyah. Halaman 21 itu. Terjemahannya halaman 22. Dan dia Jahm bin Safwan telah mentakwil Al-Qur'an dengan selain takwil yang sebenarnya. Dia mendustakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan dia beranggapan, ini kata Imam Ahmad, dia beranggapan Jahm bin Safwan ini beranggapan bahwa orang yang mensifati Allah seperti yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri di dalam kitabnya atau disampaikan oleh Rasulnya adalah kafir dan musyabbiha. Lalu dia Jahm bin Safwan itu dengan sebab ucapannya telah banyak menyesatkan manusia. Hattal an, sampai zaman kita hidup sekarang ini, pemikiran Jahmiyah ini banyak diadopsi oleh sebagian muslimin. Kalau seseorang menetapkan jari jemari Allah, musyabbiha. Kalau menetapkan sifat turun bagi Allah, musyabbiha. Menetapkan sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya, musyabbiha. Menetapkan wajah bagi Allah, musyabbiha, kata Jahm bin Safwan. Ya. Padahal menetapkan nama bagi Allah bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Terus kemudian, hati-hati anak cucu Adam, semuanya berada pada dua jari jemari Allah. Di antara jari jemari Allah, seperti satu hati. Yusarrifuhu haitsu yasha, dan dia membolak-balikkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maka segala sesuatunya yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah. Dan tidaklah seseorang kufur melainkan dengan kehendaknya, dan tidaklah seseorang beriman melainkan dengan kehendaknya. Dan tidaklah seseorang yang melaksanakan ketaatan kepadanya melainkan dengan kehendak Allah. Dan tidak ada seseorang yang bermaksiat kepadanya melainkan dengan kehendak Allah. Dan semuanya atas kehendak Allah. Akan tetapi dia meridhoi keimanan dan ketaatan, dan dia membenci kekufuran dan kemaksiatan. Dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari kehendaknya. Tapi jangan diputus di sini pembahasan ini ya, masih panjang. Ya. Kalau begitu orang yang melakukan maksiat berarti dikehendaki oleh Allah. Siapanya gimana? Iya. Ya, itu dinamakan iradah qadariyah khalqiyah kauniyah. Nanti di halaman 71. Ahlussunnah menetapkan ada dua iradah. Yang kedua iradah diniyah syar'iyah. Maka manusia sudah tidak bisa berhujjah, tidak bisa beralasan. Seseorang yang melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, betul itu atas kehendak Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, mengutus para rasul yang melarang perbuatan kemaksiatan manusia. Oleh karena itu manusia tidak memiliki alasan, tidak memiliki hujjah. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul diutus oleh Allah membawa kabar gembira, pemberi peringatan kepada manusia agar manusia tidak ada alasan untuk membantah Allah sesudah diutus para rasul.
Ya Allah, aku kan Engkau takdirkan untuk berbuat maksiat, berbuat syirik, berbuat bid'ah. Allah tinggal jawab, bukankah aku mengutus para rasul yang melarang dari apa yang kalian kerjakan, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Sudah tidak ada hujah bagi manusia. Ya, tidak ada hujah bagi manusia. Meskipun Allah menetapkan segala sesuatunya di alam semesta ini, namun Allah Subhanahu wa taala mencintai ketaatan, keimanan, dan membenci kekufuran dan kemaksiatan. Dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari kehendaknya. Ini kita sebutkan beberapa dalil. In takfuru fa inallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufr. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu. Allah enggak butuh. Mau kafir silahkan kafir, bebas. Ya. Wala yarda li ibadihil kufr, dan Allah tidak akan ridho kekafiran hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Namun jika kamu bersyukur kepada Allah, yardahu lakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala ridho kepadamu, meridhoi kesyukuranmu itu. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya, wa ahsinu inallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat yang lainnya, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang kafir. Meskipun segala sesuatunya terjadi atas kehendak Allah, Allah memerintahkan yang baik, melarang kekufuran, melarang kedurhakaan. Terus kemudian, meskipun segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah, tidak menunjukkan bahwa makhluk tidak memiliki kehendak. Ini yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan siapa? Bukan, satunya Jabariyah. Jabariyah mengimani seperti Ahlus Sunnah di awal, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah. Tapi Jabariyah mengingkari kehendak bagi makhluk. Mereka meyakini makhluk hidup ini dipaksa oleh Allah. Sementara Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah meyakini hamba diberikan pilihan, diberikan kehendak oleh Allah. Terserah hamba itu memilih yang mana. Ya. Ini yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Jabariyah. Mereka mengingkari kehendak Allah, kehendak hamba, kehendak makhluk. Ya. Terus kemudian, meskipun telah tetap bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah, namun makhluknya juga memiliki kehendak. Dan kehendak mereka tidak akan terjadi jika Allah tidak menghendaki terjadi. Dan jika Allah menghendaki terjadi, maka kehendak manusia, kehendak hamba-hambanya pasti terjadi. Ini diingkari oleh orang-orang Jabariyah. Di antara nas dalilnya, faman sya'at takhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang menghendaki dirinya beriman, mukmin, hendaknya dia iman. Barang siapa yang menghendaki dirinya kufur, hendaknya dia kafir. Berarti Allah akan memberikan pilihan. Kita tidak dipaksa dalam hidup ini. Allah memberikan jalan, ini jalan keselamatan, keimanan, ini jalan kekufuran, kehancuran. Manusia mau milih yang mana? Wa hadainahu najdain. Dan kami memberikan dua jalan kepada manusia, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah memberikan pilihan. Terus kemudian, namun Allah mengancam dengan neraka bagi siapa saja yang menghendaki dan menginginkan kekafiran. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu, yaitu orang kafir, neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka-muka mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Jadi Allah mengancam bagi siapa saja yang memilih jalan kekufuran, jalan kedurhakaan dengan neraka.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bagi hamba-hamba yang memilih jalan keimanan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia sama sekali tidak dipaksa. Bebas manusia ini ya. Kehendak bagi hamba ini merupakan perkara yang diingkari oleh kelompok Jabariyah. Mereka meyakini semua yang terjadi di alam semesta atas kehendak Allah. Ini sama dengan Ahlussunnah di awal. Bersama dengan itu mereka meyakini bahwa para hamba sama sekali tidak memiliki kehendak. Ini bedanya. Semua makhluk berbuat karena dipaksa oleh Allah. Apakah itu ketaatan, kemaksiatan, kebaikan maupun keburukan, semuanya atas dasar paksaan dari Allah. Dan para hamba sama sekali tidak memiliki kehendak. Ini akidah yang rusak orang-orang Jabariyah. Beda tipis ya dengan Ahlussunnah. Beda tipis. Jadi keyakinan mereka ini batil, orang-orang Jabariyah. Karena dalam banyak ayat Al-Quran Allah Ta'ala mengkabarkan bahwa hamba memiliki kehendak. Hamba bisa berbuat sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan mereka kehendaki. Dan tidak ada yang memaksa mereka sedikit pun. Akan tetapi kehendak mereka tidak akan terwujud apabila Allah tidak menghendaki terwujud. Bahkan tidak hanya dari sisi syar'i, secara akal pun, secara akal ya, manusia ini bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia ini memiliki kehendaknya sendiri secara akal sehat. Secara akal sehat. Misalkan nih contoh. Tiba-tiba ada orang memukul kita. Diduduklah si Raya gitu. Terus orang itu mengatakan, ini atas kehendak Allah. Waras gak? Sampai lagi deh, no situ air ini tak duduk ini, gelem. Situ air tak duduk ini. Terus aku mengatakan, ini atas kehendak Allah. Terima gak sampean? Ya gak terima, berarti aku gak waras kan? Gitu, aku gak apa-apa kok diduduk. Iya. Berarti kan manusia memiliki kehendak. Kehendak. Jadi kalau orang mengingkari kehendak bagi seorang hamba, ini secara akal juga gak bisa diterima. Oh itu atas pilihannya sendiri. Atas pilihannya sendiri. Seperti yang kita ceritakan kemarin, seorang yang mencuri di masa Umar bin Khattab. Ya Umar, ini kan aku sudah tertangkap, mau dihukum potong tangan sama Umar. Dia berargumentasi, wahai Amirul Mukminin, saya kan mencuri sudah dikehendaki oleh Allah. Ya. Apa jawaban Umar ini? Aku akan memotong tanganmu juga dengan kehendak Allah. Jadi gak bisa, secara akal saja gak bisa diterima kalau hamba ini tidak memiliki kehendak atau seluruhnya dipaksa oleh Allah. Gak bisa diterima secara akal. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala memaksa para hamba sementara dia tidak akan membebankan kepada suatu jiwa pun, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau seandainya Allah memaksa, Allah akan memberikan beban yang berat kepada manusia ini. Terus kemudian jika dikatakan Allah memaksa hamba-hambanya dalam perbuatan mereka, seperti memaksa kekufuran mereka, memaksa agar mereka bermaksiat dan durhaka kepada Allah, berarti sama saja Allah mendolimi mereka. Sama saja Allah mendolimi manusia, supaya mereka kufur, durhaka, supaya mereka masuk neraka. Sementara Allah telah menyatakan sekian banyak dalam Al-Quran bahwa sedikit pun dia Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya. Namun kebanyakan hamba-hamba itulah yang tidak tahu diri. Mereka mendolimi diri-diri mereka sendiri. Sedikit pun Allah tidak pernah berbuat zalim. Bahkan Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa haramtu bainakum fala tadzalamu. Dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Allah gak akan pernah berbuat zalim kepada siapapun. Dan aku juga mengharamkan kezaliman atas sesama kalian, sama manusia.
Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling berlaku zalim. Kemudian juga dalam nas sangat banyak sekali. Di sini wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Dan sekali-kali Allah tidak pernah menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri, manusia ini. Kemudian innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang pun walaupun seberat dzarrah. Fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Manusia yang enggak tahu diri. Kemudian dalam ayat yang lainnya, innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, syai'an. Sedikit saja Allah tidak pernah berbuat zalim. Walakinnan nas anfusahum yadhlimun. Akan tetapi manusia itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Manusia lah yang tidak tahu diri. Kemudian juga dalam hadis qudsi, ini yang kita sebutkan tadi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku menjadikan kezaliman itu adalah perkara yang haram di antara kalian. Fala tadzalamu. Maka jangan kalian saling berlaku zalim. Oleh karena itu merupakan pernyataan yang sangat batil apabila hamba tidak memiliki kehendak sama sekali, dan perbuatan mereka semuanya karena dipaksa oleh Allah. Kaum Jabariyah berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Dengan tanpa ilmu. Mereka adalah suatu kaum yang sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu Ahlus Sunnah menetapkan dua kehendak bagi Allah. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang Jabariyah. Ahlus Sunnah menetapkan dua kehendak bagi Allah. Yang pertama iradah qadariyah khalqiyah kauniyah, yaitu segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi semuanya atas kehendak Allah, dan tidak ada satupun dari makhluknya yang luput dari kehendaknya. Ini Ahlus Sunnah sama dengan Jabariyah tadi, yang poin pertama ini. Kemudian yang kedua wa iradah diniyah syar'iyyah amriyah, yaitu kehendak Allah yang berkaitan dengan syariat agama dan hukum-hukumnya, dan ini berkaitan dengan apa-apa yang dia ridhoi dan dia cintai, seperti dia mencintai ketaatan, kebaikan dan amal soleh, dan dia membenci kemaksiatan dan segala keburukan. Oleh karena itu manusia sudah tidak ada hujjah ketika mereka melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, meskipun segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah, maka para hamba tidak dibenarkan sama sekali ketika mereka melakukan segala kedurhakaan dan kemaksiatan kepadanya. Lalu mereka beralasan bahwa Allah telah menghendakinya. Alasan mereka ini batil. Jadi orang bermaksiat lalu dia berargumentasi, loh ini kan sudah dikehendaki oleh Allah. Alasan ini batil, tertolak secara syar'i maupun secara akal sehat. Karena Allah telah menurunkan syariat agama kepada Rasul yang disampaikan kepada manusia, dan syariat Allah menjelaskan mana yang perintah dan mana yang larangan, mana bentuk ketaatan dan bentuk kedurhakaan, mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana petunjuk dan mana kesesatan. Maka manusia yang bermaksiat kepada Allah lalu mereka beralasan dengan takdir adalah tertolak dan batil. Alasan mereka tidak bisa diterima sama sekali, dan tidak ada hujjah bagi manusia atas perbuatan maksiat mereka. Oleh karena itu penghuni neraka nanti di hari kiamat itu tidak ada penyesalan mereka yang mengatakan, ya Allah ini kan karena Engkau menghendaki kami durhaka kepadamu. Tidak ada. Tapi penyesalan mereka adalah menyalahkan diri mereka sendiri. Apa contohnya itu? Surat Al-Mulk itu apa? Apa surat Al-Mulk? Qalu law kunna nasma'u aw na'qilu
Apa terusannya? Wallahul musta'an. Memori ini macet ya. Memori ini macet. Surat Al-Mulk dan ayat-ayat yang lainnya sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Kullama ulqiya fiha faujun, tiap kali dilemparkan ke dalam neraka segolongan orang-orang kafir, sa'alahum khazanatuha, bertanya kepada mereka orang-orang kafir, malaikat penghuni, malaikat penjaga neraka bertanya kepada orang-orang kafir, alam ya'tikum nadhir, belumkah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhirun, mereka mengatakan orang kafir yang dimasukkan neraka ini, sungguh telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Fakadzabna, lalu kami mendustakan pemberi peringatan itu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami mengatakan Allah tidak pernah menurunkan sesuatu apapun. In antum illa fi dhalalin kabir, tidaklah kalian melainkan dalam kesesatan yang besar. Lalu mereka mengatakan, ini penyesalan mereka ini. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, seandainya kami dulu mau mendengar, mau memikirkan dakwah yang disampaikan para rasul kepada kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Lalu Allah mengatakan, fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, kebinasaanlah bagi penghuni neraka sa'ir. Mereka menyesal dan mereka enggak mengatakan, ya Allah ini kan karena Engkau menghendaki kami durhaka maksiat kepadamu, tidak. Tapi mereka menyesali perbuatan mereka sendiri. Terus kemudian juga Allah Ta'ala mengatakan, rusulan mubasyirina wa munzirin, para rasul kami utus sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah, li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutus para rasul itu. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan termasuk perkara yang penting dalam perkara kehendak ini, perkara kehendak Allah ini adalah bahwa seorang muslim meyakini semua yang terjadi di alam semesta atas kehendak Allah, akan tetapi tidak boleh segala keburukan disandarkan kepadanya. Sudah kita imani apa adanya. Koyok-koyok secara akal gak masuk akal. Ya. Semua Allah yang menghendaki, tapi keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Dan ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang menghendaki kebaikan, ketaatan, tauhid, menghendaki keburukan, kesyirikan, kedurhakaan, kebid'ahan, dan berbagai macam keburukan. Tapi tidak boleh keburukan itu disandarkan kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wal khairu kulluhu fi yadaik, dan kebaikan semuanya berada di tanganmu, wa syarru laisa ilaik, dan keburukan tidaklah disandarkan kepadamu. Gak boleh. Tapi keburukan itu disandarkan kepada makhluk. Dan termasuk beriman kepada takdir Allah adalah tidak boleh dan tidak patut bagi seorang hamba yang beriman mengatakan kenapa Allah berbuat demikian dan bagaimana mungkin Allah mentakdirkan ini dan itu. Nggak boleh ini. Seperti yang awal tadi kita sampaikan, yang wajib baginya adalah beriman dan membenarkan takdir. Dan seorang hamba yang beriman, dia terus beramal soleh, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan takdir tidak perlu untuk difikirkan, karena ini perkara rahasia Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hamba akan mengetahui takdir Allah setelah takdir itu terjadi. Jadi tidak boleh mengatakan kenapa ya Allah kok mentakdirkan seperti ini, kenapa ya Allah berbuat demikian. Ya, gak boleh seperti itu. Dalam usul sunnah, pernyataan seperti ini sering diulang-ulang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam usul sunnah,
Perkara-perkara gaib, seorang hamba tidak boleh mengatakan kenapa Allah berbuat seperti ini, kenapa Allah mentakdirkan seperti ini. Gak boleh. Imani sesuai apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Karena pertanyaan yang demikian itu termasuk tidak beradab kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan ditanya tentang apa saja yang dia perbuat dan dia kehendaki, akan tetapi kitalah, manusia inilah yang akan ditanya tentang apa yang kita perbuat dan kita kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia, Allah, tidak akan ditanya tentang apa saja yang dia perbuat, dan mereka manusia yang akan ditanya tentang apa saja yang mereka perbuat. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti pada hari kiamat tentang apa saja yang kita perbuat di atas muka bumi ini. Terus kemudian bahkan seandainya Allah menyiksa semua penduduk langit dan bumi, itu bukan karena kezaliman Allah kepada mereka. Kan ini gak bisa pakai nalar seperti ini. Seandainya seluruh penduduk langit dan bumi diazab, Allah menciptakan terus diazab mereka semuanya, ini bukan karena kezaliman Allah. Bisa gak kita mikir pakai akal, pakai nalar? Kalau pakai nalar kita berarti Allah zalim. Allah menciptakan makhluknya, langit dan bumi seluruhnya, kemudian diazab oleh Allah. Kalau menurut akal manusia berarti Allah zalim. Padahal Allah telah menafikan sifat zalim bagi dirinya dalam banyak ayat tadi yang kita bahas, halaman 70 tadi. Oleh karena itu masalah takdir tidak perlu untuk difikirkan, tidak perlu untuk menyelami takdir. Yang diwajibkan bagi kita adalah apa? Apa tadi? Iman. Ya, iman. Terus kemudian Nabi SAW mengatakan, lau annallaha azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Insyaallah. Seandainya Allah mengazab seluruh penduduk langit dan bumi, ini seandainya, maka Allah pasti akan mengazab mereka, dan itu bukan merupakan kezaliman Allah kepada mereka. Ini Nabi yang mengatakan, ya. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Dan seandainya Allah merahmati mereka semua, seluruh penduduk langit dan bumi, semuanya masuk surga, maka rahmat Allah lebih baik bagi mereka daripada amal-amal mereka. Tapi ini kan lau seandainya, yang nggak mungkin terjadi. Di sini Nabi SAW ingin menjelaskan, sedikit pun Allah tidak pernah berbuat zalim. Justru Allah sayang kepada hamba-hambanya, kepada seluruh makhluknya. Tapi kebanyakan manusia ini yang tidak tahu diri, ya, tidak tahu diri. Ini diantara martabat yang ketiga. Sekarang martabat yang keempat, al-khalqu. Al-khalqu, yakni beriman dan membenarkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, termasuk segala perbuatan hamba-hambanya. Kita melakukan apapun itu ciptaan Allah. Allah tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Sekali lagi, masalah takdir ini tidak bisa diselami, tidak bisa dinalar pakai akal logika manusia. Dan sering kita sampaikan dalam agama kita tentang perkara-perkara gaib yang tidak bisa dinalar oleh akal, maka kewajiban kita hanya iman, titik, wis. Jangan diselami. Kok terakhir error diselami gitu loh. Kadang mikir podo makhluk lo iso error, apa mana mikir perkara gaib yang tidak ada penjelasan bagaimana hakikat perkara gaib itu, tidak ada penjelasan. Ya. Di sini kita sebutkan dua ayat. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Dia yang memelihara segala sesuatu. Kemudian dalam ayat yang lainnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, kalian wahai manusia, dan apa saja yang kamu perbuat, termasuk ketaatan kita, kedurhakaan hamba-hambanya yang lainnya,
kemaksiatan, kesyirikan, perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu merupakan ciptaan Allah. Kalau mengingkari berarti mengingkari ayat ini. Berarti mengingkari ayat ini. Akan tetapi keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Dua ayat ini merupakan sejelas-jelasnya dalil dan hujjah bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, termasuk perbuatan hamba-hambanya. Ketaatan, kemaksiatan, kebaikan, keburukan, semuanya ciptaan Allah. Dia adalah pencipta segala sesuatu dan tidak ada pencipta kecuali hanya Dia, Allah. Martabat takdir yang keempat inilah yang telah diingkari oleh kaum Qadariyah, di mana mereka mengingkari takdir Allah, termasuk mereka mengingkari bahwa perbuatan para hamba adalah ciptaan Allah. Mereka mengingkari ini. Apa yang kita lakukan ini bukan ciptaan Allah, bukan. Berarti mereka mengingkari dua ayat yang kita bahas tadi. Mengingkari dua ayat yang kita bahas. Ya, kita lanjutkan sedikit. Mereka meyakini bahwa perbuatan hamba adalah ciptaan hamba itu sendiri dan Allah tidak menciptakan perbuatan mereka. Yang mana hal ini sama saja bagi mereka meyakini adanya pencipta selain Allah. Mereka telah terjerumus pada kesyirikan, di mana mereka meyakini ada pencipta perbuatan para hamba selain Allah. Oleh karenanya mereka dikatakan majusinya umat ini. Karena kaum majusi musyrik telah meyakini adanya pencipta selain Allah, di mana mereka meyakini bahwa kebaikan itu diciptakan oleh cahaya dan keburukan diciptakan oleh kegelapan. Kaum Qadariyah telah menyerupai keyakinan kaum Majusi musyrik dalam mengingkari bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta segala sesuatunya. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Apabila mereka sakit jangan kalian jenguk, dan apabila mereka mati jangan kalian antarkan atau hadiri jenazah mereka. Ya, mungkin azan dulu. Allahu Akbar, Allah. Kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sudah kita selesaikan ya bab masalah takdir. Insyaallah kita bahas pertemuan yang berikutnya bab yang selanjutnya. Ini ada pertanyaan yang masuk. Tadi dijelaskan bahwa Allah telah mengutus para rasul sebagai hujjah atas manusia. Bagaimana kaitannya dengan uzur kejahilan? Ini jawabannya sudah ada di halaman 227 ya sampai 231 tentang uzur bil jahl. Ya, ini kita memberikan uzur kepada pelakunya, kepada pelaku kesyirikan, pelaku kekafiran disebabkan kebodohannya. Tapi ini tidak mutlak, ada perinciannya. Tidak setiap orang yang bodoh lalu diberikan uzur. Di antara dalilnya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, itu di antara dalilnya. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul, kata Allah. Yakni Allah tidak akan menyiksa suatu kaum yang melakukan segala perkara yang dilarang termasuk kekufuran sehingga hujjah risalah yang dibawa rasul sampai kepadanya. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan kekufuran yang dapat mengeluarkannya dari Islam karena kebodohannya, tidak serta-merta pelakunya di antara sesama muslimin divonis kafir, kecuali hujjah risalah sampai kepadanya. Ini langsung bisa dilihat keterangan dari Syekh Abdul Muhsin halaman 229, ahli hadis besar dunia, pengajar tetap
di Masjid Nabawi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau mengatakan, adapun berdoa kepada penghuni kubur dan beristighatsah kepada mereka dan memohonkan hajat-hajatnya kepada mereka orang mati dan agar hilang kesulitan-kesulitannya, maka itu merupakan syirik besar, perbuatannya syirik besar yang dapat mengeluarkan dari agama. Dan dikatakan bahwa perbuatan ini adalah syirik dan kufur. Namun tidak dikatakan bagi tiap-tiap orang yang melakukan demikian di antara muslimin langsung pelakunya dikatakan musyrik. Karena sesungguhnya barang siapa yang bodoh melakukan demikian dan dia dalam keadaan bodoh, maka dia diberikan uzur karena kebodohannya hingga ditegakkan hujjah. Nanti seperti apa? Gambaran ditegakkan hujjah seperti apa? Nanti disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan kepadanya, dan dia memahaminya lalu dia terus-menerus pada perbuatannya tersebut. Maka ketika itu dia dihukumi kafir murtad, sudah tidak ada uzur karena bodoh, karena sudah ditegakkan hujjah. Nah, di sini kita nukilkan perkataan Syekh Shalih Fauzan, itu halaman 230. Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya tentang apakah diberikan uzur karena bodoh tentang pembatal-pembatal keislaman. Ini, apakah ini bodoh mutlak? Tentunya jawabannya tidak, ada perinciannya. Beliau mengatakan begini, kebodohan itu berbeda-beda keadaannya. Ya, beda-beda, masing-masing orang berbeda. Orang bodoh di negeri kita, di Malang ini, di kota, di tengah kota Malang, ini tidak sama seperti orang bodoh yang ada di pelosok-pelosok. Berbeda-beda keadaannya. Apabila orang bodoh itu tidak memungkinkan baginya untuk belajar, maka dia diberikan uzur sampai dia mendapati ada orang yang mengajarkan kepadanya. Seperti orang yang dia hidup di negeri yang terputus dari negeri-negeri muslimin. Kira-kira daerah mana ini? Terus mungkin di daerah pelosok sehingga mengenal kehidupan manusia yang lain selain golongan mereka. Orang-orang primitif, ya, terputus dari negeri kaum muslimin. Seandainya mereka mati dalam keadaan demikian, nanti di akhirat akan diuji oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah, nggak langsung dimasukkan ke dalam neraka. Sama sekali tidak mengenal dunia luar kecuali kalangan mereka sendiri. Terus kemudian di dalamnya tidak ada kecuali sama-sama orang kafir, atau dia orang muslim yang hidup di negeri orang kafir, dia nggak bisa keluar dari negerinya. Dia hanya mendengar Islam, namun dia mengikuti adat istiadat penduduknya yang kufur, yang syirik. Dia tidak tahu hukumnya, dia mau tanya juga nggak bisa. Maka ini diberikan uzur karena kebodohannya. Lalu kata Syekh Shalih Fauzan, dan adapun orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan di negeri kaum muslimin, dan dia mendengarkan Al-Quran dan hadis-hadis dan ucapan ahli ilmu, ucapan ulama, ucapan dai, ucapan ustadz, maka ini tidak diberikan uzur karena kebodohan. Jadi kalau misalkan di kota kita ini, di Malang ini, kira-kira orang bodoh diberikan uzur atau tidak? Tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Apalagi bertebaran kajian-kajian Islam. Misalkan orang hidup di Malang, dia gak ngerti hukum tentang haramnya riba, mungkin gak orang seperti diberikan uzur atau tidak? Tidak sama sekali. Wong dia urip di tengah kota dan mayoritas muslimin, kok iso gak ngerti hukumnya riba? Ya, berarti kan dia berpaling dari syariat ini. Terus kemudian, jadi orang seperti itu dia tidak diberikan uzur karena telah sampai kepadanya hujjah, namun dia tidak mau memperhatikannya. Terkadang malah mengatakan ini adalah agama Wahabi. Ya enggak? Ono enggak sing ngono iku? Dikandani ku syirikku gak oleh, Bro. Ya, iku gak oleh, ku syirikku ku bid'ah. Maulid iku bid'ah. Gak terima Wahabi kon iki. Gitu. Ya. Wis jelas-jelas Nabi sahabat gak pernah nglakoni maulid lho, sik ngotot ae maulid ya. Digewolekno dalil sampai nemu. Mbotekani sapa dalile ya? Iku. Akhirnya untuk membantah kebenaran itu mencari-cari perkataan ulama yang mendukung perbuatan mereka.
Masya Allah. Wis lho, mereka tahu Nabi gak tahu ngelakoni maulid, gak tahu ngelakoni, sahabat gak tahu, tabiin, tabiut tabiin, terus kemudian sama mana? Imam mazhab yang 4 ya gak tahu. Itu baru muncul di abad ke-4 Hijriah. Yang mengadakan pertama kali adalah orang-orang Syiah Fatimiyah. Bahkan gak maulid Nabi tok. Maulid Nabi, maulid rojone, bojone, anake. Apa? Hasan, Husain, siapa? Ali. Engko rojone. Itu. Iku pun ya pas rolas Rabiul Awal tok iku kan. Saiki meh bendina hari maulid ya. Iku. Terus ditelusuri lah, ayo sejarah dipelajari, dibuka sejarah. Kapan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ono sing bisa menetapkan kapan lahirnya? Buka Pak sejarah. Buku yang paling ringkas Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Mubarakfuri itu. Silahkan dibaca. Tidak ada yang menetapkan 12 Rabiul Awal kau no. Justru sebaliknya sepakat seluruh ulama beliau meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Terus memperingati apa iku? Iya, selamatan malian. Ono berkatnya apa gak? Iya iku. Saya dididik Wahabi ada sing nggawa kebenaran nih. Atau agamanya orang Najd, agamanya fulan dan fulan. Sebagaimana mereka mengucapkan tentang tauhid. Sesungguhnya iku agamanya Ibnu Wahab. Iku. Apakah mereka ini diberikan uzur karena kebodohan? Mereka adalah penentang, mereka tidak diberikan uzur karena kebodohan. Ya. Itu jawaban sekilas dari Syekh Shalih Fauzan. Itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Kok dibalik nih mana pembahasan iku ya? Penting gitu memang ya. Gak apa-apa disampaikan Ustadz yang ngono masalah bid'ah perlu diperingatkan. Ya, salah satu merebaknya bid'ah itu karena orang yang punya ilmu takut menyampaikan bid'ah. Iku lho, wedi gak diundang mana iku lho. Ya, wis aku tak sampekno ae wis, terakhir yo dilereni yo wis. Gitu ya. Tapi ingat kalau menghentikan orang yang mendakwakan agama Allah itu di dalam Al-Qur'an dinamakan alladzina Soddu an sabilillah. Alladzina yasudduna an sabilillah. Orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Malah sing nyampekno kesesatan, kebatilan diundang ya. Tanggung jawab besar nanti di akhirat itu. Gak boleh ngundang-undang orang serampangan itu ya. Itu. Ngundang ustadz harus sing bener. Ada no kajian ngundang ustadz yang berada di atas akidah dan manhaj yang benar, yang mengajarkan kita jalan menuju surga. Kan ngaji kan tujuannya itu toh. Ngaji kan tujuannya ya apa saya kita dapat ilmu yang bermanfaat, kita amalkan, mengantarkan kita ke surga. Ngaji aja kayak gaya-gayaan, sing penting aku ngundang sing LCMA, profesor, doktor, nyosor. Gitu. Iku kan saiki tolak ukure. Duduk keilmuan yang dilihat, bukan keilmuan yang disampaikan yang dilihat. Itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.